Salam. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ke-18. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membaca dan Bapak Ibu menyimak di dalam hati. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan teristimewa adalah kita membuka hati untuk kita menerima damai sejahtera, menerima kebenaran, menerima sukacita daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan yaitu mengenai ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Ya, berbicara tentang ahli waris berarti ada kaitannya dengan warisan. Ya, setiap orang tua itu pasti punya satu kerinduan untuk memberi sesuatu kepada anaknya. Betul ya Bapak? Kalaupun segala sesuatu ada itu diberikan kepada anak. Dulu waktu saya masih SD, ya kami hidup dalam keluarga yang tidak punya. Bapak saya kontraktor, maksudnya kontrak itu mana-mana gitu. Jadi kami sampai SD SMP baru rumah itu pun rumah bambu, dan sebelah depan itu ada satu markasnya kerbau. Satu paket dengan segala sesuatunya. Jadi pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam itu punya parfum tersendiri. Apalagi kalau musim hujan begini. Nah itu pun waktu saya sekolah, bapak saya itu rumah dikontrakkan. Jadi sudah kecil kontrakkan, kemudian kami tinggal di emperannya itu, terus dikasih bambu karena ada jugelangan gitu, dan kami tinggal di situ. Nah sementara yang punya rumah ini namanya Badul, orang kaya, tuan tanah. Waktu pas ke Duri itu cerita, saya dengar, saya itu nggak khawatir karena saya itu punya harta banyak. Anak cucu saya sudah tak bagi-bagi. Masing-masing cucu saya itu saya kasih kerbau dua. Ya, nah waktu itu saya tidak terpikirkan. Sementara ibu saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangankan warisan, ketika saya bayar SPP, ya
Jawabannya pasti bisa dipastikan. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Lalu besok mau ujian, sekarang belum sudah dapat surat cinta dari sekolah. Kalau tidak bayar SPP, tidak bisa ikut ujian. Itu buat anak itu stres. Jadi akhirnya teman-teman belajar, saya ambil gitar, Bapak Ibu. Cari teman saya namanya Abdullah, emang aku bayar SPP, ngamen Bapak Ibu. Ngamen. Jadi makanya saya juga suka lagu dangdut itu gara-gara ya itu. Tapi satu hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah saya dewasa, ternyata ibu saya mewariskan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Harta karbo tadi rupanya saya nggak tahu ceritanya, kayaknya sudah nggak ada lagi. Waktu saya pulang ke Bogor udah nggak terkaruan. Tapi saya bisa melayani saat ini itu karena iman yang ibu saya wariskan kepada saya. Dan kalau saya berdiri bisa melayani Bapak Ibu sejati, itu karena ada orang yang berdoa buat saya. Selain Bapak Ibu sedang jemaat, orang yang setia berdoa setiap hari buat saya, itu adalah ibu saya. Walaupun cuci, walaupun sibuk apa segala macam, pokoknya kalau udah jam 9, jam 10 sudah dobrok Bapak Ibu. Dia berdoa. Makanya kalau ada lagu pujian, di doa ibuku namaku disebut. Saya sungguh merasakan bahwa kalau saya bisa melayani Tuhan, itu memang karena anugerah Tuhan, tetapi ada orang yang menopang saya. Dan itu warisan yang luar biasa buat saya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, saya cuma yang puji Tuhan kalau anaknya dikasih warisan harta. Tapi yang lebih luar biasa itu, selain ilmu, selain hikmat, adalah takut akan Tuhan kepada generasi kita. Amin. Bapak kita di surga juga punya rencana yang jauh lebih indah di dalam hidup kita kepada setiap anak-anak. Coba saya mau tahu, siapa di sini merasa yakin bahwa anak-anak Allah lambaikan tangan dulu? Puji Tuhan semuanya ya. Saya juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa yang kita baca tadi bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita hampir tiap hari berdoa, doa Bapa kami yang di surga, betul ya? Kita menyebut Tuhan itu Bapa, dan Tuhan sendiri yang memberi dirinya untuk dipanggil Bapa. Bapa itu istilah keluarga, hubungan yang paling dekat. Bukan dengan tetangga, bukan dengan pacar, bukan dengan orang jauh-jauh, dengan ibu, bapak. Betul ya Bapak Ibu? Masih kecil aja bilangnya sudah mama, papa, nggak bisa, akli gitu nggak bisa, ya toh? Atau lagi jos bus nggak bisa. Pasti baru sudah mulai baru bisa ngomong itu panggilnya pasti mama, papa, satu lagi maam. Iya kan? Jadi papa mama itu, ibu bapak itu hubungan yang paling dekat. Dan Tuhan itu memberi dirinya disebut sebagai Bapa. Jadi ada 4 syarat orang yang menerima ahli waris kerajaan Allah. Yang pertama yaitu jika dia anak. Amin. Kenapa? Karena ada yang ngaku anak tapi sebenarnya bukan anak. Betul ya? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ya. Di dalam apa yang orang anak itu berarti ada satu proses yang harus dilalui yang disebut lahir. Yohanes 3 ayat 3. Tuhan Yesus sendiri berkata ya. Yohanes 3 ayat 3 berkata begini Bapak Ibu. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Tidak bisa ditawar-tawar Bapak. Anak-anak Allah itu adalah orang yang sudah dilahirkan
baru. Amin. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Bagaimana kita bisa menerima? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12, Bapak Ibu nggak usah khawatir saya baca, ya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi setiap orang yang menerimanya, yaitu menerima Kristus Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, saya percaya di dalam nama Yesus. Nah, 2 minggu lalu saya hampir 3 hari, Bapak Ibu, Pak Bian tahu, saya perang sama setan. Perang dapur kesurupan, 2 orang, 2 anak. Ya, memang saya sempat dikerjai. Waktu saya datang, dibilang ini, lo koncoku teko. Enak ya konco, belum ya. Saya pikir masih orang kesurupan itu ada beberapa beberapa sebab. Beberapa waktu yang lalu ada kesurupan tapi karena psikis. Yang pertama itu karena masalah pacaran, yang kedua masalah utang. Nah itu, jadi sampai terbawa bisa. Tapi yang ini kalau secara psikis itu saya coba untuk memulihkan. Ternyata yang satu ada kemungkinan psikis, yang satu itu sudah. Akhirnya hari kedua harus kami tangking, kami nyanyi, dan setan itu keluar hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus. Betul. Dan puji Tuhan, ya memang sempat beberapa waktu lama ya, tapi akhirnya keluar juga. Puji Tuhan, pulih sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu bukan teori, tetapi siapa yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Dan banyak hal yang sudah kita terima karena kita meminta kepada doa. Doa bukan dengan nama Pak Adi, bukan nama Pak Budi, bukan nama siapa-siapa, tetapi kita meminta di dalam nama Yesus. Dan Tuhan setia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi anak itu ada impartasi, ada bukti, yaitu di dalam hidup kita itu ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Ya, mari kita lihat di dalam Roma kembali, Roma 8 yang tadi ya, ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Gak usah ngaku-ngaku. Ada roh Tuhan. Jadi ketika orang percaya, itu yang terjadi itu adalah Roh Kudus Allah yang walaupun tidak kelihatan, itu tinggal diam di dalam seseorang. Dan itu yang membuat kita itu mulai rindu akan firman, mulai rindu akan ibadah, mulai senang berdoa, mulai senang memuji Tuhan. Kalau Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam orang yang ada roh Tuhan itu pasti dan harus ada tanda-tanda di dalam hidup kita. Kalau kita sukanya itu memuji Tuhan, sukanya ya bapak-bapak ini ya memuji Tuhan, sukanya merenungkan firman Tuhan, itu berarti ada roh Tuhan. Amin. Nah sebaliknya, kalau kita sukanya itu yang disukai iblis, tahu iblis, orang-orang bilang iblis, ya apa itu? Segala macam kekacauan, segala macam kerusakan, segala macam dosa, segala macam kenajisan. Itu bukan roh Tuhan.
Itu roh kegelapan. Jadi kita itu pribadi bukan hanya punya tubuh, punya jiwa, tapi kita juga punya roh. Roh nggak kelihatan, tetapi orang melakukan sesuatu itu kita bisa lihat spiritnya apa, rohnya apa. Ada orang, maaf ya, itu orang suka, maaf, bukan di sini ya, tempatnya. Ada orang suka berzina, ada orang suka itu mencuri, ada orang suka macam-macam dah. Terus kotor, ngomongannya kotor. Gak mungkin itu roh Tuhan. Amin. Jadi kita harus minta, Tuhan, saya ini adalah anak Allah, menerima ahli waris. Kiranya Tuhan selalu memenuhi. Tapi ada firman lagunya ya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita sudah dilahirkan baru dan itu dilahirkan oleh Roh Kudus, berarti kita punya materai, nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Waktu para murid mengusir setan, dia senang sekali. Wah, Tuhan bilang, jangan kamu gembira karena setan itu pergi atau kamu bisa bersama, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus memiliki hidup berkenan kepada Bapa. Nah, jadi anak itu status, tapi kelakuan itu etika, betul ya? Nah, ini luar biasa. Ya memang sih gak banyak atau sangat sedikit sekali orang yang karena marah sama anaknya, kemudian anaknya diusir, anaknya gak terima warisan, itu ada ya, Bapak Ibu. Tapi ini juga sebenarnya ada kemiripan. Kita mungkin sebagai anak, kita orang percaya kepada Tuhan, tapi biarlah hidup kita itu berkenan kepada Allah. Ayat 8, Roma 8 ayat 8. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi tidak ada ceritanya anak-anak Allah tapi belum bertobat. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan kedagingan kita, Pak. Dan itu proses seluruh hidup kita, seumur hidup kita. Tetapi kita sudah mengambil keputusan, Tuhan, saya mau meninggal. Ada kalanya anak-anak Tuhan jatuh, Bapak Ibu. Ya kita berjuang lagi. Ya. Kadang-kadang kita lemah dalam perkataan. Ngomong itu lagi gitu. Ya kita harus, yang jelas dalam keluarga, mana sih keluarga yang sempurna ya? Kita harus sungguh-sungguh tetap ada namanya penyelesaian. Karena kita adalah yang tidak berkenan, itu adalah yang tidak menyelesaikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna, Bapak. Saya pun juga tidak menjamin saya sempurna. Karena saya hidup dalam daging, punya mata, punya hidup, punya mulut, punya telinga, punya kaki. Kadang-kadang perkataan saya mungkin bisa menyinggung Bapak Ibu, bisa menyakitkan Bapak Ibu, disengaja maupun tidak disengaja, betul ya? Dan begitu pula seperti. Tetapi hidup yang berkenan itu adalah hidup yang selalu update. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Perlunya kita bersaat teduh. Perlunya mendengarkan firman Tuhan secara pribadi, melalui renungan atau melalui YouTube. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak sempat untuk renungan karena pagi-pagi bangun daerah jam 4, kan sudah jam 4 itu dimasak karena buat botol-botol anak-anaknya dan saya. Jadi kadang-kadang saya bangun jam 5, cepat diantar gini-gini. Akhirnya
Saat teduh ya gimana? Kalau mau berangkat, ya caranya gampang. Sambil cuci piring, saya pasang YouTube itu ya. Ada lagu suara Injil, puji-pujian. Yang penting hati dan pikiran saya itu diisi firman Tuhan. Atau mungkin radio. Banyak. Yang penting hati kita itu ada nuansa rohani. Karena orang yang hidup di dalam dipimpin oleh roh itu bertolak belakang hidup dipimpin oleh daging. Betul bukan? Dan itu merupakan satu harus usaha kita, bagian kita. Nah, hidup kita bisa berkenan itu bukan surapan, itu proses. Sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit. Belajar untuk nahan segala macam oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi Bu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, pasti kita itu akan peka dengan suara Tuhan, roh Tuhan dalam hidup kita. Mau makanya ketika kita menghadapi tantangan yang hidup, mulai muncul kasih, gitu. Tantangan hidup mulai muncul yang namanya kesabaran. Tantangan hidup mulai muncul kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Dan itulah buah-buah Roh Kudus yang muncul di dalam hidup anak-anak Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita berkenan kepada Allah, maka seorang anak itu harus menjadi dewasa. Mari kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 1. Galatia 4 ayat 1 berkata begini, ada syarat orang yang menerima warisan, yaitu yang dimaksud ialah selama orang ahli waris belum apa? Galatia 4:1, akil balik, sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari sesuatu. Jadi Bapak Ibu, maksudnya begini, kita itu diproyeksikan Tuhan, kita itu dirancang Tuhan untuk bertumbuh semakin dewasa. Tidak ada yang namanya bertumbuh semakin kekanak-kanak, tidak ada, semakin dewasa. Amin. Tingkat kedewasaan kita berbeda dengan hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu. Apa ciri orang dewasa? Satu, ciri orang dewasa itu adalah kuat, betul ya? Kalau bayi lemah, apa-apa digendong, apa-apa cuma tinggal nangis, ya toh? Tapi kalau udah dewasa, siapa mau dipopoki? Nggak ada kan? Oh dia nggak ada. Semua bisa mengerjakan sendiri, mulai kuat. Tantangan yang kemarin 10 tahun yang lalu kita jatuh, sekarang mulai kuat. Yang kedua, orang dewasa itu mulai pandai, mulai punya hikmat, mulai mengerti, membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan tidak. Dan bukan hanya pandai, tetapi mulai pandai untuk bisa melakukan. Itu ciri orang dewasa. Dia mulai terampil. Anak-anak tidak bisa, apalagi bayi. Yang ketiga, orang yang dewasa itu adalah orang yang tidak egois. Betul ya? Coba anak-anak itu sudah makan es krim satu, es krim dua, kalau perlu es krim tiga itu. Tapi orang dewasa, loh ini belum ada, loh itu, aduh, sudah memikirkan diri. Yang ketiga, Bapak, orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah punya tanggung jawab. Amin. Anak-anak gak bisa kok. Kamu harus tanggung jawab loh sama orang tua enggak, sama anak 5 tahun. Betul? Tapi kalau anak dewasa, apalagi dia sudah kerja, dia pasti punya pemikiran yang lebih matang. Orang tua sudah tua, sepuh, aku yang harus bekerja. Pekerjaan ini bukan orang lain, saya yang bekerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling terakhir, mari kita lihat Galatia di dalam Roma 8 tadi yang paling terakhir. Dalam Roma pasal 8 tadi ayat 8 ayat yang ke-17 kata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
maksudnya orang-orang yang berat menerima janji jadi Allah, yang menerima janji bersama dengan Kristus, yaitu jika kita apa? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Bahasa lain menderita itu saya lihat adalah sengsara. Dalam arti orang yang ikut berjuang bersama dengan Tuhan. Ada satu film namanya Gladiator. Jadi ada seorang raja, dia punya anak putra mahkota. Tapi putra mahkotanya ini malas, tak mau apa-apa, pokoknya suka senang-senangan gitu. Tapi ada seorang jenderal yang memang berjuang. Nah setiap kali jenderal ini pulang perang, wah itu mesti dielulukan gitu, kayak karnaval gitu. Wow, hidup, disambut dengan sorak-sorak. Dan pangerannya itu iri, karena kok gak dilulukan seperti itu. Ya memang aja mau gak perang, betul ya. Bagaimana kok dilulukan? Akhirnya ditelitikan di film itu ceritanya lain ya. Tapi yang saya mau garis bawahi, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Hidup Kristen, kita harus berjuang bersama Kristus. Amin. Kita harus selalu terus mengasihi, dan itu perlu harga yang harus kita bayar. Ada 4 hal. Jadi ahli waris, 1 menjadi anak, 2 hidup kita berkenan, yang ketiga apa? Halo? Ya, yang ketiga itu adalah ini apa terus? Ya, kita menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa. Dan yang keempat, kita adalah tetap bersama-sama dengan Tuhan, tidak meninggalkan. Amin. Kiranya firman